Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Apa kamu pernah menyaksikan seseorang yang sedang kesurupan secara langsung? Biasanya suasananya berubah mendadak menjadi tegang. Orang itu tiba-tiba jatuh, berteriak keras, suaranya berubah menjadi berat atau moncing, matanya kosong dan seketika seluruh ruangan dipenuhi kepanikan. Ada yang membaca doa keras-keras, ada yang menenangkan, bahkan ada pula yang justru ikut menangis atau berlari ketakutan. Fenomena seperti ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, di sekolah, pesantren, pabrik, hingga perkantoran. Kisah orang kesurupan seakan tak pernah benar-benar hilang. Selalu saja muncul cerita baru, seolah peristiwa itu adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dan menariknya, meski zaman sudah modern, keyakinan terhadap fenomena ini tetap sama. Kebanyakan orang masih percaya bahwa kesurupan disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Konon, seseorang bisa kesurupan karena melakukan hal yang dianggap tidak sopan di tempat berpenghuni. Misalnya, berbicara kasar di bawah pohon besar, menginjak batu yang dianggap keramat, atau buang air di sungai tanpa meminta izin terlebih dahulu. Banyak yang meyakini tempat-tempat tertentu memiliki penunggu, dan jika batas tak terlihat itu dilanggar, maka makhluk tersebut akan marah dan memasuki tubuh manusia sebagai bentuk hukuman. Namun yang menarik, meski kisah seperti ini begitu melekat di masyarakat, ada pola lain yang muncul. Kesurupan seringkali terjadi di tempat dengan tekanan sosial tinggi, seperti sekolah berasrama, tempat kerja yang keras, atau lokasi dengan suasana religius yang kuat. Artinya, fenomena ini tidak hanya berhubungan dengan hal gaib, tapi juga kondisi psikologis manusia itu sendiri. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai transpossession disorder, sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran atas dirinya sendiri dan perilakunya dikendalikan oleh bagian bawah sadarnya. Dalam keadaan ini, seseorang bisa berbicara dengan suara berbeda, meniru kepribadian orang lain, bahkan melakukan gerakan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fenomena kesurupan lebih sering terjadi pada orang yang sedang berada di bawah tekanan emosional berat, stres karena ujian, kelelahan, cemas, atau bahkan ketakutan yang dipendam terlalu lama. Dalam keadaan seperti itu, otak manusia mencari cara untuk melindungi dirinya, dan terkadang cara itu muncul dalam bentuk pelarian bawah sadar, semacam kepribadian alternatif yang mengambil alih kendali tubuh. Jadi, bukan makhluk halus yang masuk, melainkan otak yang berusaha melepaskan diri dari beban. Dalam dunia psikologi, hal ini disebut dissociative trance atau kondisi disosiasi, di mana seseorang terpisah dari kesadarannya untuk sementara waktu. Contohnya, seorang siswi di sekolah asrama yang merasa tertekan karena aturan ketat dan rasa takut gagal yang begitu besar bisa mengalami hal seperti ini. Ketika emosinya mencapai puncak, tubuhnya bereaksi dengan cara yang sulit dijelaskan, menjerit, menangis, atau bahkan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Bagi yang melihat, ini tampak seperti kerasukan, tapi bagi ahli saraf, ini adalah mekanisme bertahan hidup ekstrim dari otak manusia. Fenomena kesurupan massal juga sering dijelaskan melalui efek sugesti. Ketika satu orang mulai kehilangan kendali dan berteriak, orang lain di sekitarnya bisa ikut terpicu. Dalam situasi penuh tekanan, rasa takut mudah menular, dan dalam waktu singkat, satu orang bisa mempengaruhi banyak orang. Itu sebabnya kesurupan massal sering terjadi di ruang tertutup seperti sekolah atau pabrik. Bukan karena semua orang kerasukan roh yang sama, tapi karena sistem saraf manusia saling menyalin reaksi yang mereka lihat. Namun tentu saja tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan sains. Dalam beberapa kasus, ada kejadian yang terlalu aneh, terlalu spesifik, atau terlalu serentak untuk dijelaskan hanya lewat psikologi.
Misalnya, seseorang yang mendadak bisa berbicara dalam bahasa asing yang sebelumnya tak pernah dipelajari atau tahu hal-hal yang tidak seharusnya ia ketahui. Di titik inilah batas antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas menjadi kabur. Dan mungkin manusia memang belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara keduanya. Seiring waktu, para peneliti mencoba menjembatani dua sisi ini antara kepercayaan spiritual dan bukti ilmiah. Salah satunya adalah penelitian di Indonesia oleh sejumlah psikolog dari Universitas Gadjah Mada yang menemukan bahwa kesurupan sering berkaitan dengan sugesti kolektif dan tekanan sosial. Lingkungan dengan kepercayaan kuat terhadap makhluk halus cenderung memiliki angka kesurupan lebih tinggi daripada tempat dengan pemikiran rasional. Artinya, kepercayaan kita sendiri bisa menciptakan realitas yang kita alami. Ketika seseorang meyakini bahwa dirinya bisa diganggu makhluk halus, maka setiap rasa takut, lelah, atau tekanan emosional bisa berubah menjadi pengalaman nyata yang tampak seperti kerasukan. Tubuh bereaksi sesuai keyakinan yang ditanamkan. Dan bagi otak manusia, keyakinan bisa sekuat fakta. Namun, ini tidak berarti semua pengalaman kesurupan harus dianggap delusi. Bagi mereka yang mengalaminya, peristiwa itu sungguh nyata, menakutkan dan meninggalkan trauma. Oleh karena itu, langkah terbaik bukan sekedar mentertawakan atau menuduh, tapi berusaha memahami bahwa ada kalanya manusia membutuhkan ruang untuk melampiaskan ketakutannya dan kesurupan bisa menjadi bentuk ekstrim dari kebutuhan itu. Sains mungkin belum bisa menjelaskan semua, tapi setidaknya ia memberi kita cara lain untuk melihat sesuatu yang selama ini dianggap mistik. Bahwa di balik jeritan dan tubuh yang tak terkendali, ada otak manusia yang bekerja keras melindungi dirinya. Bahwa di balik keyakinan terhadap roh, ada sisi psikologis yang sangat nyata. Dan mungkin kebenaran tentang kesurupan tidak sepenuhnya berada di dunia gaib, juga tidak sepenuhnya di dunia ilmiah. Ia berada di tengah-tengah, di ruang tempat keyakinan, ketakutan, dan kesadaran manusia saling bertemu. Jadi, apakah manusia benar-benar bisa dirasuki roh? Atau semua itu hanyalah cara alam bawah sadar kita mengekspresikan ketakutan terdalam? Jawabannya mungkin tergantung pada siapa yang kita tanyai. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.